Assalamualaikum grade 6. How are you today? Okay, today we meet again and then now still we learn about uh, an adventure. Okay, mostly here we talk about past tense. Last session, I didn't how do you call it? I didn't tell you much about this past tense. Jadi waktu pertemuan sebelumnya Miss Tulis tidak ngomongin banyak tentang apa sih itu past tense gitu ya. Here I will tell you about what is past tense. Okay? Next. Simple past tense or past tense is used to express the actions that happen in the past or happened one after the other. Jadi yang namanya simple past tense atau past tense aja dipakai kalau kita mau ngomongin suatu kejadian yang sudah terjadi. Oke, yang sudah terjadi ya, bukan yang belum atau bukan yang sedang terjadi. Itu kegunaannya past tense. Atau kejadian yang sudah terjadi sebelum kejadian yang lainnya. Nah, ini ada kata-kata signal words. Signal words itu adalah penanda waktunya. Jadi kalau ada kata-kata last night, yesterday, last Monday, in 2020, in 2012, in March, in gitu ya. Boleh menyebutkan nama tahun atau menyebutkan nama bulan, atau ada an hour ago, a couple hours ago, a minute ago, a second ago. Ada kata-kata ago-nya sama ada kata-kata last-nya. Itu kita pakainya past tense. Oke? Next. Nah, ini dia past tense. Ini dia formulanya atau rumusnya. Pakainya adalah subjek, V2 itu verb 2. Verb itu kata kerja. Kata kerja itu adalah kata-kata yang menerangkan kegiatan atau kata-kata yang menandakan melakukan pergerakan gitu, melakukan gerak, melakukan kegiatan. Kayak misalnya kata kerjanya adalah makan. Makan tuh kata kerja karena kan kita bergerak. Waktu makan kan kita menggerakkan tangan gitu ya. Lari gitu. Lari udah jelas-jelas kita melakukan pergerakan ya kan. Nah, makan atau lari atau duduk atau bengong atau nulis, baca itu namanya verb, kata kerja. Tapi di sini kata kerjanya itu kata kerja kedua. Oh ya, sulit lupa. Teman-teman, di bahasa Inggris kita punya 4 jenis kata kerja. Kata kerja pertama, kedua, ketiga, dan verb ing, kata kerja yang pakai ing. Nanti dulu kita baru belajar yang namanya kata kerja kedua aja, past tense. Nih, contohnya adalah solve gitu ya. Kata dasarnya adalah solve aja, nggak pakai ed. Next. Nah, ini kalau kita mau ngomongin yang positif, yang maksudnya kalimat yang positif itu kalimat yang tidak ada not-nya gitu ya, yang tidak ada kata tanyanya juga. Rumusnya adalah subjek tadi ditambah verb kedua ditambah objek. Contoh, Julia made a sponge cake. Sponge cake itu objek. Made-nya itu yang harus teman-teman perhatikan. Namanya kata kerja. Karena kata kerja ada kata kerja pertama, kedua, ketiga, sama kata kerja ing tadi kan. He went to the hill station. Went-nya ini yang harus berubah. Dari go jadinya went. Dari make jadinya made. Nanti kita akan bahas lagi apa aja sih yang berubah gitu ya. Nah, ini kalau negative sentence. Negative sentence itu yang pakai not. Rumusnya adalah subjek ditambahin did, ditambahin not, ditambahin verb 1.
bukan verb 2 lagi, verb 1 karena kita sudah punya did. Julia did not make. Tadi made ya, sekarang jadinya make. Terus did-nya ini, did not-nya ini boleh digabungin jadinya didn't. Julia didn't make a sponge cake. He didn't go to the hill. Ingat ya, tadi di sini di halaman sebelumnya itu pakainya went sama made. Nah, di sini kita sudah pakainya make sama go. Jadi sudah berubah. Ini yang benar-benar harus diperhatikan. Oke. Next. Nah, ini kalau kata tanya, rumusnya adalah did-nya di depan, did-nya dulu yang di depan. Did ditambahin subjek, ditambahin verb 1 sama objek pakai tanda tanya. Did Julia make a sponge cake? Did he go to the hill station? Did-nya duluan yang di depan. Oke. Let's watch. Kita nonton dulu so you will know what is the past tense and what are the verbs. Am and was, are and were, do and did, go and went, eat and ate, have and had. Please check your spelling. Please check your spelling. Listen, listened, look and looked, walk and walked, play and played, paint and painted, watch and watched. Please add ed. Please add ed. Chat and chatted, clap and clapped, skip and skipped, hop and hopped, pat and patted, stop and stopped. Please add T or P. Please add T or P. Tidy, tidied, dry and dried, try and tried, fry and fried, study, studied, cry and cried. Please add IED. No, why IED. Give and gave, sing and sang, drink and drank, swim and swam, draw and drew, ride and rode. Please change the vowel. Please change the vowel. Oke, barusan teman-teman sudah lihat yang namanya banyak banget perubahan-perubahannya, ya. Kita lihat lagi, biar teman-teman bisa tahu. Am and was, are and were, do and did, Nah, go and went, ini namanya eat and irregular. ate. Oke, jadi dari am berubahnya jadi was, are jadi were, do jadi did, go jadi went. Kenapa irregular? Karena dia berubahnya tidak beraturan. Tadi kan ada yang tambahin ed aja gitu ya. Kalau ini yang harus hati-hati, because many of the verb in English they are irregular, tidak beraturan berubahnya. Next ya. Have and had. Please check your spelling. Please check your spelling. Yang kedua, Listen, listened, look and looked, walk and walked,
gampang karena di belakangnya hanya ditambahin id aja. Listened, looked, walk, play, played, painted, watched. Oke. Play and played, paint and painted, watch and watched. Please add ed. Kan tinggal tambahin id aja kan. Please add ed. Next. Double consonant. Chat and chatted, clap and clapped. Nah, ini konsonannya terakhirnya huruf terakhirnya itu di double, dijadiin 2. Jadi chatted, clapped, skip, hop, patted, stop. Oke. Skip and skipped, hop and hopped, pat and patted, stop and stopped. Please add T or P. Please add Tetap T ditambahin or id P. ya. Nah, ini yang keempat. Tidied, dry and dried. Jadi teman-teman, kalau ada kata-kata kata kerja yang terakhirnya ada y-nya, ada y-nya, dibuang y-nya, ditambahin ied. Tidy, tidied, dry, dried, try, tried, fry, fried, study, studied, cry, cried. Y-nya dibuang aja, tinggal ditambahin ied. Oke. Try and tried, fry and fried, studied, cry and cried. Please add IED. No, why, IED. No y, jadi y-nya dibuang ya. Ini juga irregular. Give and gave, sing and sang, drink and drank, swim and swam, draw and drew, ride and rode. Please. Nah, yang tadi itu juga agak susah karena berubah vowelnya. Aku geser ya. Nih, give jadinya gave, sing jadinya sang, drink, drank, swim, swam, draw, drew, ride, rode. Ya kan? Jadi berubah nih. Ya, vowelnya apa tuh? Huruf hidupnya ya, a i u e o nya berubah. And swam, draw and drew, ride and rode. Please change the vowel. Please change the vowel. Oke, next. Nah, ini dia kegunaannya. Kegunaannya yang pertama, action that happened at definite time. Jadi suatu kegiatan yang terjadi di waktu tertentu. Jadi bukan sekarang. Ya. Contohnya, she went to the park an hour ago. 1 jam yang lalu. Berarti kan ada suatu kejadian di 1 jam yang lalu. Makanya kita pakainya past tense karena sudah lewat ya. Kegunaan yang kedua itu actions that happened one after the other. Kejadian yang terjadi setelah kejadian yang lain. He ordered pizza. He received the pizza at home. He ate it. He ordered pizza. He received. Jadi dia order, abis itu dia udah receive. Nah, ini kan ada beberapa kejadian nih. Jadi kejadian sesudah kejadian sebelumnya itu kita juga pakainya past tense. The actions or states that finish in the past. Kegunaan yang ketiga adalah untuk menyatakan atau untuk menandakan kejadian yang terjadi di waktu yang lalu. Waktu yang lalu itu bukan lama ya. Boleh juga a minute ago. 1 menit yang lalu itu di bahasa Inggris sudah pakainya past tense. Sudah berubah. Oke. Nah, ini rumusnya.
subject ditambahin simple past tense verbnya, verb 2-nya sama objeknya. Kalau yang positif itu subjek ditambahin verb 2 ditambahin objek. Kalau negatif subjek ditambahin did not ditambahin verb 1 berubah ya, kata kerjanya berubah, ditambahin objek. Kalau kata tanyanya did-nya duluan ditambahin orangnya atau subjeknya. Subjek ada 7 ya teman-teman, jangan lupa. Subjek, we have 7 subject in English. They, mereka, we, kami, you, kamu, I, saya, he untuk laki-laki, she untuk perempuan, sama it. It itu untuk benda atau binatang. Oke, jadi 7, ada 7 subjek. Nah, di sini kalau untuk kata tanya did-nya duluan, habis itu subjeknya, baru verb 1 udah berubah ya, bukan verb 2 lagi, tambahin objek. Did he play football? Nah, ini contohnya. He drew the old man out of the ditch. Kan nggak ada keterangan waktunya, Miss Sulis. Kan nggak ada signalnya tadi kayak an hour ago, gitu ya. Nah, karena ini sudah jadi sentence-nya, biasanya ini ada beberapa kalimat yang tidak ada keterangan waktunya, tapi kita bisa lihat dari verbnya, dari kata kerjanya. Tadi kan ada yang berubah tuh, dari draw jadinya drew. Nah, kita bisa tahu, oh ini pasti past tense nih, udah terjadi nih. She used to wash clothes daily. Dia dulu itu terbiasa untuk cuci bajunya setiap hari. He wrote an interesting story. Dia menulis cerita yang menarik. Menulisnya kapan? Nggak tahu kapan, tapi sudah terjadi, makanya pakainya past tense. The child completed his homework. Anak itu sudah menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Karena sudah selesai, berarti dia pakai past tense. Did he live in the house? His mother would wash clothes. Did he write a letter? He paid tribute to our national poet. The boys recited the national anthem. She did not sleep. Jadi, kalau teman-teman menemukan kalimat seperti ini, teman-teman hanya perlu melihat verbnya, kata kerjanya, untuk menandakan ini past tense atau bukan. Oke. Kita di bahasa Inggris ada 16 tenses, ada 16 grammar. Past tense salah satunya. Ya, jadi ini contoh kalimatnya, teman-teman cuma melihat aja gitu. Oh, ini berarti past tense nih karena dia verbnya berubah nih, ya. Next. Nah, ini contoh yang lain. Sama sih contohnya, cuman bentuknya aja beda ya, tapi sama. Ini contohnya juga. He drew the old man out of the ditch. She used to wash clothes daily. Coba yuk kita praktis dulu. Nih, ada kata-kata not sama right. Berarti artinya dia pakai yang negatif. Rumusnya negatif apa tadi? Subjek ditambahin did, ditambahin not, ditambahin verb 1, ditambahin objek. Ya kan? Jadi kalau nomor 1 gimana? Abis he terus apa? Ayo, tadi abis subjek terus apa? Subjek ditambah did, ditambah not, ditambah verb 1, ditambahin objek. Jadi kalau sekarang abis he terus ya, abis he did, not, terus verb 1. Verb 1-nya apa? Nih, yang ini yang write, solve, pay, recite, accept, buy, swim, play,
water sama face itu namanya verb, kata kerjanya. Jadi he did not write a letter. Write-nya tetap write karena verb 1 ya. Kalau dia bukan negatif atau kata tanya, baru verbnya pakai verb 2. Nomor 2, ini ada tanda tanyanya. Artinya dia pakai kalimat tanya. Kalau kalimat tanya, apa yang di depan tadi? Rumusnya gimana? Did ditambahin subjek, ditambahin verb 1, ditambahin objek. Ya kan? Jadi kalau ini gimana pertamanya? Ya, did we sama verb. Nah, ini verbnya. Solve-nya berubah nggak? Good, solve-nya nggak berubah. Jadi did we solve the sum? Oke. Sekarang nomor 3. We titik-titik tribute to our national poet. Ada P-nya. P-nya berubah. Kenapa? Karena ini kan kalimat positif. Kalau kalimat positif, verbnya berubah jadi verb 2. P jadi apa tadi? Yang ditambahin id aja. P-nya jadi paid. P-nya, Y-nya dibuang. Tambahin id. Oke. Jadi we paid. P-A-I-D. We paid tribute to our national poet. Ya. Yang susah yang ini. Nih ya, lihat ya kata kerjanya ya. Ada write, solve, pay, recite, accept, buy, swim, play, water, face. Write, lihat ada huruf i di tengah-tengah. Kalau i-nya di tengah-tengah, huruf hidupnya di tengah-tengah diganti. Ya, write-nya jadi apa? Nanti lihat lagi ya videonya yang tadi. Solve-nya itu tinggal ditambahin apa belakangnya? P. Barusan tadi udah dibahas ya. Y-nya dihilangin, ditambahin id. Ditambahin id, i sama d. Nah, recite tinggal ditambahin apa belakangnya? Oke, aku kasih tahu deh biar teman-teman nggak bingung. Write-nya berubah jadi wrote. Solve-nya berubah jadi solved. Ada D-nya di belakang. P-nya berubah jadi paid. Recite-nya berubah jadi recited. Accept-nya berubah jadi accepted. Buy-nya yang bingung karena buy-nya berubahnya jauh. Buy-nya jadi bought. B-O-U-G-H-T. Swim-nya berubah. Tadi yang di tengah-tengah, i-nya di tengah-tengah berubah jadi apa? Play-nya tinggal ditambahin id, jadi played. Water-nya tinggal tambahin ed ya, ed. Jadinya watered. Face-nya tinggal ditambahin d. Okay, thank you grade 6. I think that's all for today. So, tomorrow we will meet again later. Hopefully I can see you through Zoom so we can talk more about this past tense because your next chapter still about past tense. Okay? So, see you next meeting, grade 6. And enjoy your weekend. Have a great weekend. Bye-bye. Wassalamualaikum.